Hai, konbanwa, Ulan-san. Konbanwa Sensei. Hai, oke. Baru kelar kelasnya. Tadi kita eh, hari ini kelasnya belajar kanji. Nah, belajar kanjinya nggak kayak kemarin gitu ya. Nah, sekarang Ulan ini aja. Apa? Oh ya, enggak. Bentar. Kan pakai laptop tuh. Nah, Mm-mm. bentar. Kemudian tadi, sekarang Ulan coba buka whiteboard. Itunya. Mana sih whiteboard? Ada nggak? Kalau nggak ada, mungkin saya deh. Coba, bentar ya. Whiteboard. Oke, terus Sensei. Nih whiteboard ya. Ya coba deh. Hmm. Oke, bisa ya. Oke, ya udah. Eh, Coba tutup dulu dah. Oke. Oh, share screen saya. Mm-mm. Tutup dulu. Hmm. Oke, Oke. ya sip. Kemudian saya mau buka di browser. Tadi bisa soalnya. Oke, sip. Kemudian saya share screen. Oke. Hmm. Nah, oke, udah. Jadi whiteboardnya kan tetap kebuka nih. Nah, ini maksud saya nih tadi. Bukanya di ini, browser. Oke. Mm-mm. Oke, di layar kelihatan ya. Ada kamus juga kelihatan kan? Mm-mm. Hai, oke, bagus. Sip, bisa berarti. Oke, sekarang coba Ulan ngegambar dulu yang kira-kira Ulan masih ingat apa aja? Itu Sensei. Hah? Gambar. Ya, gambar kanjinya yang Ulan bisa. Gambar. Pakai whiteboard langsung ya? Iya, ini dari sini. Hmm. Eh, nggak bisa nih Sensei. Hmm. Tapi, oh Coba. gabung di ini ya? Mana sih di link ya?
Enggak usah. Langsung aja dicoret-coret di sini. Bisa nggak coret-coret di sini? Coret-coret yang normal aja. Pakai itu. Kan di Zoom kita ini kan kita bisa coret-coret nih. Kita di kiri bawah ada nggak? Kayak gambar pena gitu. Kiri bawah layar Zoom-nya. Ada kan? Ya, Heeh. Nah, terus pilih pen. Terus width-nya, line width-nya yang paling tebal. Kayak saya nih. Tuh. Bisa lihat di layar? control text. Mm-mm. Yang di bawahnya T kan ada kayak pena tuh. Oh ya, Ada. Heeh, coba. Mana? Nah, ya. Tapi line width-nya yang paling tebal. yang mana sensor language? Nah, ini di sini. Centang ini ya, ini centang. Nih yang di sini. Stroke thickness-nya tebelin. Tuh, jadi begini tuh. Nah, Kalau yang mana sensor? di Ketutup. layar kelihatan nggak? Yang saya Hmm, klik-klik ini ya kelihatan nggak? Di nampak kiri sih, layar. Hah? nampak. Nampak. Nah, terus ini kan ada ini nih. Stroke style-nya. Bisa ditebelin ini. Wow, Hmm, sampai paling tebal. Jadinya gede banget nih tuh. Bisa? Ada? Bisa? Atau yang kayak gini nih. Tuh, saya kirim ke WhatsApp tuh. Ke WhatsApp Eulan. Soalnya saya buka dua nih. Satu di komputer, satu di itu, handphone. Nggak tahu deh, tergantung. Bulan kira-kira sekarang di seperti apa nih? Hmm, Dia tipis gitu sih sensor. hmm, Iya, kayak gitu. Oh, pilih yang paling ujung ya. hmm. Bisa? Gitu doang. Nah, ya itu udah tebel, itu udah tebel. Oke, Oke, oke. bagus ya. Oke, sip. Kita mulai belajar kanjinya. 1 sampai 10, Bulan. Tulis. Hmm, 1 sampai 10. Aneh sensor. Hmm. Kaku banget ini pakai 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 touchscreen-nya apa sih? Nggak ada pen. Karena pakai mouse ya? Iya, jadi kaku. Mm-mm. Ya, nggak apa-apa. Apa mau pakai itu, pakai handphone, loginnya atau apa? Sama Gitu. aja deh. Oh, Mm-mm. saya pakai pen ya? Nggak. Ya, terserah aja sih. Tiga, tiga, Mm-mm. empat, empat. Ya lupa lagi. Bentar selesai. Hmm. Ini kalau lupa nih, ya kita belajar kalau lupa. Nih, 4. Nih, di sini. Kelihatan di bawah? Oh, Nah, tuh. Bikin 4. kayak gini. Mm-mm. Enak sih sebenarnya ngezoomnya pakai handphone aja dulu. Jadi touchscreen-nya enak kan. Tadi Iya, sih. jadi kaku banget sih. Mm-mm. Tunggu, Kalau tunggu. pakai mouse nggak enak. Kok shape-nya gini? Hmm. Ini saya pakai handphone enak. 4. Kok jadi garis? Bentar dulu. Mm-mm. Mau deh dihilanginnya shape-nya ini. Ya, Ke, coba pakai handphone aja login nih. Kalau pakai handphone kan langsung ini, touchscreen di layar kan, di handphone kan. Lebih enak lagi. Tadi kelas sebelumnya saya lihat pada pakai HP semua kan. Enak banget kan. Banyak, udah jauh tadi belajar ya.
Ih, alasan saya matikan. Hmm. Nah, oke. Bisa. Saya harus keluar dulu. Ini Hmm. Mau dua-duanya login juga nggak apa-apa. tadi gimana sih empat? Empat ya. Empat. Di clear dulu yang di laptop ini semuanya. Ada ini clear page. Nah, oke betul. Oke, lanjut. Empat gambar. Saya ketutup itunya. Oke, Bi, ya. Hmm. Udah, empat. Oke. Nah, oke. Ya, empat. Lima. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ulang lagi. Satu, ya kan? Dua ke bawah, tiga, empat. Halo? Iya, saya lagi apa nih? Ngedit dulu. Oke. Lagi apa? Karena mana tadi? Oke. Karena? Iya, apa layarnya kepotong lah, kegede lah, ke zoom lah. Oh, Pasti setting layarnya biar pasan saya agak susah. iya, iya. Kan Ya, nggak bisa dikecilin lagi pertama layarnya. kali kita nih. Iya, kan jadi aneh. Mm-mm. Kalau mau ke nge-clear yang udah digambar, pencet yang tanda tempat sampah. Nah, kayak gitu. Clear, clear gambar. Yang ada tempat sampahnya, langsung clear aja. Ada klik tempat sampah tuh di sebelah kiri layar biasanya. Aduh, kok nggak mau saya? Hmm? Nggak mau. Gak mau apa? Nggak mau kehapus. Gimana sih ini udah nih. Gini kan. Kok jadi ngeblok yang lainnya? Oh my God. Mana ini? Yang di handphone dong. Tadi kan pakai handphone kan? Nggak freeze. Hmm. Aduh, masih kok ini. Hapus aku. Nggak tahu saya hapusnya. Nggak mau dia. Yang ada tempat sampahnya itu loh di bawah, kayak yang saya fotoin tuh. Fotoin buat Iya, ular. tapi nggak mau
Widih, Hah? nggak mau deh saya ini kan. Heeh. Misalkan kalau saya nih gambar ini, ya kan? Nah, terus kemudian saya pencet yang ini. Kalau di foto saya tuh di WhatsApp, nah terus saya pencet gambar tempat sampahnya tuh yang di bawah Undo Redo itu. Nah, hilang dia langsung semuanya. Yang saya gambar. Ya harus orang itu ya, yang menggambar itu yang menghapus ya. Iya betul. Harus orang itu yang ngegambar, yang ngapus gitu ya. Berarti tadi ngegambar ini pakai apa? Pakai handphone kan? Iya. Nah, pakai handphone ngapusnya. Tadi yang di login di handphone. Oke, kalau enggak ini aja deh. Move to trash. Move to trash. Nggak bisa juga, nggak hilang juga. Aduh, Hmm. mana? Karena ini sebenarnya bukan bukan whiteboardnya sih yang kita edit, tapi apa Zoom kita ini yang lagi kita coret-coret sebenarnya. Yang Oh, Zoom kita yang lagi kita coret-coret, bukan whiteboard ini yang dicoret-coret. Di whiteboardnya mah sebenarnya kosong ini aslinya. Kita kayak lagi nyoret-coret whiteboard kita doang sebenarnya ini. Hmm. sini. Bisa? Gak mau sensei. Handphonenya lelet gitu ya? Iya kayak ngelek gitu, nggak mau, nggak tahu apa nih. Tapi tempat sampah doang, yang lain kayaknya oke nih. Saya Heeh. mau, nulis mau. Hmm. Apa ya masalahnya? Hmm. Hmm. Gimana bisa ulangin sensei? Yang Ya apa? udah hilang tuh semua kan? Nah, Ya saya udah. ngapain? Saya bisa ternyata clear semua. Oh bisa. Ya saya bisa ya udah saya aja yang clear. Ya udah Oke, lanjutin pakai handphone aja nggak apa-apa. Nanti saya clear all drawing nanti kalau udah kelar kita. oke. Ya lanjut. Go nih tulis coba pakai handphone tuh yang enak. 5. Go. Terus. Ya, oke. Go. Lanjut. 6. Masih ingat 6? Ingat sensei. Nggak ingat. Mana sih terlalu banyak. 6. Oke, Oh, 6 di nih. 6 di layar. Lihat. Nah, gitu. Bikin. Satu. buku di mana sih sensei? Hah? Di buku di mana sih? Ya, ini bab 1 berarti. Kalau buku Mina mah. Oh, Ini masih dasar ini. oh Bab iya dari satu. situ. Atau lihat buku Irma Nirmala. Irma Nirmala. Ada tuh dia di halaman yang N5. Halaman 50 50 halaman 50 halaman 48. Nah, itu semua di situ. Udah buka belum? Udah buka belum? Udah buka belum? 6 ya? Oh, nggak nyatu ya, Sensei? Salah dong. Iya, nggak nyatu. Ini, gini. Jangan Aduh, disatuin. harus bisa ya. Hmm.
Ya, Oh, oke. ada atas ya. Atasnya tegak. Satu, dua, Tegak itu teh. tiga, empat. Oh, satu, tiga, begitu. Oke, itu enam. Bacanya apa? Enam. Roku, mutsu, Bacanya apa kanjinya? Kanji enam. Halo, Bulan? iya sensei. Enam lagi. Kalau di Irma Halo? dari malammu Oh, nggak ya ada sensei. suaranya, Bulan. Halo, Oh iya, oke. Saya yang kekecilan volumenya. Iya, iya. Apa bacanya? di buku Cina Hmm. Roku. Ya, Roku. Ya. Jadi bacanya bisa Mutsu. Kalau Mutsu berarti ininya tambahin itu ya. Apa? Ini misalkan bikin 6 terus kasih su. Ini dibacanya Mutsu jadinya. Gitu. Oke. Heeh. Mutsu bacanya. Tapi kalau cuma 6-nya doang, berarti cuma bacanya Roku. Kayak gitu. Oke, lanjut. 7. Ingat 7? 7. 8. 8. Bacanya apa ya 8? Yatsu. Hmm? Hachi ya. Iya, Hachi. Kalau yang Yatsu itu untuk nyebut benda. Jepang. Mm-mm. 8. Ada 8 buah gitu maksudnya itu. Seperti itu. Oke. Lanjut. 9. Hmm. Sekarang sensei. Hmm. Ini, ini. Panjangan Hmm. apa sih? Hmm. Ini. Hmm. Satu. Oh, kayak huruf K ya. Satu, dua. Dah. Hmm. Hmm. Satu. Bawah dulu. Satu. Gitu kan. Dah gitu. Ini 9. Bacanya? Kanjinya? Q. Q. Oke. 10. Ju. Ya. Oke, lanjut. 100 sekarang. 100 masih ingat? Tuh, coba tulis. Dilatih. Sambil ditulis, sambil diucapin cara bacanya. Ya aku. Mm-mm. Yaku. Ini. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Yaku. Oke. Yang ininya agak miring ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Tapi kalau di buku yang Irma tuh tegak lurus ya sih? Apa memang penulisan di komputer gitu ya? Iya, memang. Kalau font
komputer Oh, begitu, betul. Ya. Jadi kalau nanti ujian JLPT nih kayak gini nih memang nanti penulisannya. Tapi kalau nulis tangan ya kayak yang ada di ini nih, kayak gitu. Ya. Seperti itu. Oke, lanjut 1000. 1000 berarti bacanya apa itu? Seng. Mm-mm. Seng. Satu, dua, tiga. Simple ya, seng. Oke. Kemudian mang. Mang itu berapa, mang? Puluhan ribu. 10.000, mang. Oke. Mm. Lipatan 10.000, mang. Gitu. Ichi mang, limang, san mang. Satu, dua, tiga. Oh, dari kan itu dulu. Atas dulu, ya kan? Terus dari yang kanannya dulu, bikin begini, kayak J, baru tutup. Itu mang. 10.000. Satu, dua, tiga. Hmm, hmm, hmm. Ya, oke, lanjut. Habis itu ada kanji tahun. Nah, bisa bacanya nai nani neng, bisa bacanya toshi kalau berdiri sendiri. Kayak gitu. Nah, ini kanji tahun. Kayak gitu. Ulang lagi. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Dan enam gurata. Bisa dibaca toshi, dibaca neng. Kalau neng berarti ya ketemu tahun ya. 2025. Niseng, ya kan? Niseng Nijugo Neng. Gitu. 2025. Gitu. Niseng Nijugo Neng. Gitu. Lanjut. Setelah tahun ada bulan sebenarnya. Saya lupa nih di sini bulan. Nah, ini bulannya di sini nih. Agak di bawah dikit. Kanji bulan bacanya Suki. Bisa Suki, bisa Gatsu. Gitu ya. Satu, dua, tiga, empat. Suki. Sasuke bisa Gatsu. Nah, gantung deh. Satu, dua, tiga, empat. Nah, oke seperti itu. Gatsu, Ichigatsu, Nigatsu, Januari, Februari, Sangatsu, Maret. Nah, gitu ya. Gogatsu, Maret, Mei. Nah, gitu ya. Kalau Suki berarti ya untuk bilang bulan. Seperti itu. Bulan yang ada di angkasa tuh maksudnya. Lanjut, ada lagi adalah yen, duit. Nah, penting nih duit. Ya kan? Nah, ini yen, Japanese yen, mata uangnya Jepang. Satu, dua, tiga, empat. Nah, seperti itu. Ulang lagi nih. Satu, dua, tiga, empat. Oke. Oke, sip. Kemudian ada kanji atas. Ini Hmm? kalau misalkan nulisnya ini kan kadang bukan kadang sih lebih nggak inget kan rutenya alurnya kemana. Jadi misalkan nggak Hmm? 100% ngikut yang diajarkan gimana boleh nggak? Kan tadi gini ke Hmm? bawah, terus Hmm? kan harusnya lurus nih. Nah saya lupa. Jadi misalkan Hmm? gini,
gini terus gini gini, walaupun inti bentuknya sama boleh nggak? Hmm. Eh, kalau kamu nggak dilihat orang Jepang sih nggak ada ya masalah, ya kan? Ya kan? Apalagi Kadang JLPT, apalagi JLPT. JLPT kan sebenarnya nggak perlu bisa nulis kan. Yang penting kamu ingat aja, oh ini kanji yen, ini kanji atas, ini kanji bawah, ini kanji 1000, nah gitu kan. Kan nggak perlu bisa nulisnya sebenarnya. Ini saya cuma ngajarin aja, tapi dengan menulis biasanya sih jadi ingat kayak seperti itu. Tapi nggak perlu ini banget sih gitu ya. Karena kan kita bukan pembelajar untuk sastra. Jadi nggak perlu ini sih, nggak perlu tahu guratannya. Tapi kalau udah tahu bagus gitu. Oke. Tapi tidak dituntut untuk sempurna seperti itu gitu, enggak sih. Oke, lanjut. Kanji ue, kanji atas. Nah, kayak gitu udah selesai tuh. Cuma tiga. Bilang satu, bikin aja i-nya dulu. Dua, tiga. Kanji ue. Ya, coba sambil di ngomongin ue, nah, atas gitu. gue Ue. Kemudian kanji bawah gitu ya. Bawah seperti ini. Jadi kebalikannya sebenarnya. Jadi atasnya dulu dibikin, terus ke bawah, baru sampingnya. Kanji uwe. Kanji sita nih. Bacanya sita. Oke. tapi kalau ini nyatu ya, kenapa gitu ya Sanse? Hmm. Soalnya Apanya kan nyatu? ini nggak nyatu, mana sih maksud. Kalau di komputer atau apa kenapa nyatu? Ya memang seperti itu nggak apa-apa. Kita nulisnya nggak nyatu tuh. Ini Iya, yang atasnya memang. garisnya garisnya Nah, bawah. iya. Heeh. Jadi tulisan tangan sama tulisan komputer beda nanti. Kayak gitu. Benar. Memang seperti itu. Ya jangan jangan kaget. Makanya kamu perlu banyak-banyak membaca memang nanti. Kayak gitu ya. Seperti itu. Tapi kalau JLPT memang tulisannya tulisan komputer sih nanti seperti itu ya. Tapi nanti masalahnya kan kalau di kehidupan nyata mungkin kamu ketemu orang Jepang beneran, kamu kerja di perusahaan Jepang di Indonesia, mungkin tiba-tiba dikasih tulisan tangan nanti kamu nggak bisa baca. Takutnya begitu sih, yang udah-udah kayak gitu kan. Apalagi tulisannya nanti ceker ayam lagi orang Jepang kayak gitu kan. Makin susah lagi dibacanya tuh. Mau dipakai Google Lens di itu juga nanti bingung. Google Lens juga nggak bisa baca. Kalau kamu ini kan, nah itu sih sebenarnya kesulitannya mungkin strugglingnya di real life-nya mungkin nanti seperti itu. Oke. Terus naka, naka artinya apa? Dalam, Hmm? dalam. Iya betul di dalam, di tengah, bisa di dalam, bisa di tengah gitu ya. Tapi jangan bilang di antara, karena kalau di antara beda lagi kanjinya. Gitu, di antara dua orang atau di antara ayah ibu gitu kan. Gitu. Nanti ada lagi kanjinya beda. Nah, ini kanji dalam. Di dalam ruangan, di tengah ruangan gitu ya, di dalam kotak gitu kan, di dalam kelas. Nah, ini pakai kanji ini. Tapi kalau di antara kelas, ya kan, di antara orang-orang, nah itu beda kanji. Ya, hati-hati. Oke, lanjut. Bacanya apa ini? Naka Sensei. Hai. Oke, itu tadi di dalam, antara di dalam ruangan atau di tengah ruangan. Nah, kalau di luar kanji ini, satu, dua, tiga, empat, lima. Gitu. Satu, tiga, empat, lima. Kanji soto. Sotomi. Nah, soto. Tiga, empat, lima. Tuh. Coba. Soto. Luar. Udah tulis. Hmm. Soto.
Iya. Oke. Ya, oke. Jelek kali sensei. Pakai komputer ini ya? Enggak. Handphone? Iya. Ya, nggak apa-apa. Penting tahu lah gitu. Oh ini kanji soal luar begini gitu kan. Nah oke. Lanjut. Kanji mae. Apa nih mae artinya? Depan. Ya bisa di depan, bisa. Satu lagi. Sebelum. Hmm. Bisa di bisa di depan stasiun gitu kan. Eki mae ya kan. Bisa juga sebelum. Mae. Nah kita coba tuh. Mae. Tasnya dulu. Dua. Tiga. Bikin gatsu. Maka bikin kanji hiraganari gitu. Kayak gitu. Nah, kayak seperti itu. Iya, bagus. Sip, lanjut kanji belakang. Sekarang di belakang panggung, di belakang layar. Nah, kaidang no ushiro di belakang tangga. Satu, dua, sorry, nyambung harusnya. Dua, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Ushi paling tambahin hiragana ro gitu ya, ro, shiro gitu. Tulis Ushiro. Mhm. Mhm. Tiba-tiba saya ini. Aduh, Ya, apa oke. nggak turunnya itu? Ya, sip. Mhm. Oke, kemudian setelah di belakang ada kiri dan kanan. Nah, ini ya, kiri dan kanan. Ini kiri dulu nih. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke. Dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah, terus bikin kayak I. Satu, dua, ya. I dari kiri artinya. Sip. Satu lagi kanji migi. Migi kanan artinya. Dari atas ke kiri bawah. Nah, begini dulu. Terus baru dari kiri ke kanan. Nah, terus bikin kotak. Satu, dua, tiga. Selesai migi kanan artinya. Nih, migi kanan ini. Gigi kanan. Nah, tuh, gigi kanan. Iya, gigi kanan. Lanjut. Terus satu lagi jangan lupa nih, ya kan? Kalau mau bilang kiri dan kanan, ya sekarang kita cara bacanya ya. Karena cara bacanya unik nih. Dan kamu perlu tahu cara bacanya kalau kiri dan kanan atau kanan dan kiri dijadiin satu. Bacanya, baca silakan. Gini Magaro. Apa Enggak, sayu? lihat. Sayu. Ini nih yang ini. Sayu. Ya. Ya, nah ini yang baca yang ini, sorry. Oke, sayu.
kiri dan kanan atau kanan dan kiri. Nah, tapi bacanya sayu gitu ya. Karena kan beda banget kan gitu. Bukan lagi Hidari Migi nih, jangan baca Hidari Migi ya. Takutnya nanti ada muncul di JLPT. Hidari Migi kamu bacanya. Salah. Cara bacanya sayu gitu ya. Oke, lanjut kita coba belajar huruf tangan. Mana tangan? T kan selesai. Hmm, udah ketemu T. Ini T. Anji tangan. Satu, dua, tiga, empat. Kanji tangan. Satu, dua, tiga, empat. Nah, coba ditulis T. Halo? Aku ngelek sound saya. Ngelek. Ngelek. Oke. Daftar. Hmm. Nah, Aduh, hancur sekali. hmm. Satu. Ada panjang pendeknya ya. Ya, makin ke bawah makin panjang memang. Nah, gitu. Nah, udah kurang lebih selesai. Ya nggak apa-apa. Setidaknya kamu jadi tahu nih. Oh ya, oke. Kanji tangan tuh satu, dua, tiga, itu kan makin panjang, makin panjang, makin panjang, terus ditutup dari atas ke bawah. Nah, udah oke. Kalau mau bilang tangan kanan, berarti migite, gitu. Tangan kanan, sama kanjinya, migi dan te. Mm-mm. Tangan kanan, tangan kiri, gitu ya. Nah, tuh. Tangan kanan migite. Gambar lagi coba, migi gimana? Migite. Oke, hancur. Bentar selesai. Hmm. Ya, gini. Mm-mm. Gigi. Ya, ya, migi, terus T-nya tangan. T-nya di sebelah kanannya ya? Iya. Mm-mm. Nah, ini dia. Migi T, tangan kanan. Tangan kiri. Gimana tangan kiri? Sama persis, cuman ya pakai kanji hidari jadinya. Hmm. Ya, T-nya mana? Oke, dibacanya apa? Migi Hidari. Apa tadi? Migi. Tangan kiri ini. Migi T. Migi T. Hmm. Kalau tangan Hidari T. Hidari T. kanan, ya hidari T. Oke, lanjut. Kemudian kita belajar di antara sekarang. Nah, di antara seperti ini. Bikin bendera. Satu, dua, tiga, empat. Terus bikin benderanya dulu kalau yang di kanan. Lima. Terus baru tiangnya. Enam, tujuh, delapan tutup. Baru bikin nichi. Hari. Kanji hari. Udah selesai. Aida ini namanya. Nah, coba tulis. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas. Panji Aida. Udah? Nah, udah. Makin sering, makin hafal dah. Gitu.
Saya dulu belajarnya setiap hari nih. Mantap juga nih. Sip, lanjut. Kalau sudah Aida, nah kanji hari. Kanji hari, ya apalah ya. Hari, Michi, gitu kan. Yang paling simpel nih, kanji paling simpel. Nah, ada gitu doang. Satu, dua, tiga, empat. Nah, udah, nggak ada lagi dah. Michi, di hari. Satu, dua, tiga, empat. Kanji Nichi. Nichi hari. Tapi nanti bisa juga hari Minggu. Nichi Yobi. Oke, sudah Nichi. Kita masuk yang bulan. Ketsu. Yes. Suki. Mm-mm. Kanji bulan. Satu, dua, tiga, empat. Oke, kanji bulan tuh. Suki, bisa Suki, bisa Gatsu. Itu ya Kemudian, tadi sudah ya, Sensei? udah ya? Hmm. Udah. Lanjut kanji api. Kanji api. Satu, dua, tiga, empat. Dibacanya hi. Bacanya hi. Nah, bisa hi, bisa ki, gitu nanti tuh. Mm-mm. Dia kayak Hito ya, Sensei? Ya, oke. Tapi ada di kiri dan kanan dulu gitu ya. Terus baru Oh, tambahin. oh saya salah berarti. Nah, jadi di Satu, kiri dulu, dua. di kanan dulu, baru bikin hitonya gitu. Ya, oke. Itu kanji api, hi. Oke, kemudian kanji gunung, kanji gunung tahu kanji gunung, Yama. Mak, bisa. Coba. Hmm, oke. Tapi yang benar kebalik ya itunya ya. Oh, terbalik. Hmm, urutannya maksudnya. Urutan nulis. Jadi tengahnya dulu. Oh, Satu, tengah dulu. ya, tengahnya dulu baru bikin dua tuh gitu. Tutup. Nah, ulang nih. Tengahnya dulu, terus bikin dari kiri, kiri ke bawah, baru tutup. Nah, gitu. Nah, iya itu Yama. Oke, gunung berapi. Bikin gunung berapi. Api gunung. Nah, api dan gunung jadi gunung berapi. Bikin kanjinya. Apinya dulu, baru gunungnya. Nah, tuh. Bacanya Kazang. Mm-mm. Ya, mak deh. Mm-mm. Ya, ya. Oke. Nah, itu bacanya Kazang. Artinya Siap, gunung Sensei. berapi. Ya, nih. Di sini Kazang. Kelihatan di layar? Dong, bisa saya zoom ya layarnya? Oh, udah di Oke. zoom. Hai. Nah, ini Kazang. Gunung berapi artinya. Kanjinya simpel kan? Api dan gunung. Nah, gunung berapi. Nah, itu. Oke, lanjut. Kemudian apalagi kita mana sih setelah Yama? Kanji air. Kanji air. Tengahnya dulu satu, kemudian samping kiri dua, baru kanan tiga, ke bawah empat. Mizu. Oke, itu Mizu. Tengahnya dulu isi, baru Oh, tunggu kiri. dulu. Hmm.
Nah, gitu. Tengahnya, terus dari kiri, baru di kanan. Ya, ya, oke. Itu kanji air, bacanya apa? Mizu. Mizu. Atau bisa juga Zui, Sui. Nah, untuk bilang hari Rabu, soalnya Suyobi nanti. Oke, itu tapi ntar dulu, karena yo-nya kita belum belajar. Oke, lanjut. Kemudian adalah setelah Sui, setelah air, ada pohon. Mizu. Hmm? Mizu. Kalau kita kan bilangnya sui ya atau mizu. Itu kalau di Hmm. Cina ngomongnya sui juga. Nggak tahu Oh, saya. mizu. Oh, nggak tahu. Kanjinya sama nggak artinya mereka pakai juga ya? Kita Ya, kan kamu yang Jepang kan ngajar ngambil bahasa dari. Mandarin. Iya. Tapi biasanya pasti sama sih. Oh, Biasanya sama, sama. Itu lihat aja cara baca Cinanya. Itu bahasa Mandarin itu, ya kan? iya. Hmm. Benar begitu cara bacanya. Nggak tahu. Kamu kan yang belajar bahasa Mandarin. Belum, ya Allah. Hah? Emang sekarang belajar les Mandarin sampai mana? Sama si ini huruf Huruf. bulan doang. Ntar habis itu saya nggak kelas lagi. Karena kelasnya Iya, trial. sebulan aja kelasnya. Kelasnya Kaiwa sih, Kaiwa. Hah? Dia percakapan, cuman di kelasnya sih. Oh, Dia jual kelas tapi sebulan untuk percakapan. hmm. Oh gitu. Maksudnya kelasnya trial. Kelas communication gitu. Sebulan Heeh. aja. Habis itu kalau misalkan mau lanjut, ya Heeh. bayar lagi gitu. Tapi Oh, naik levelnya untuk yang lebih intensif, lebih. Jadi kayak permukaan aja, Sensei. hmm. Hmm, gitu. Misalkan mau ngambil kelas yang HSK 1, ah, Hmm. dia ini lagi gitu. Hmm. Berapa bulan gitu. Ini kursus yang percakapan dasar, sebulan aja dikasihnya. Bayar berapa ya? Mahal, Sensei. Mahal. Ya kan, mahal kan? Mahal. Tapi saya nggak Berapa? dapat ilmunya. Nggak ada Heeh. rekamannya lagi. Nah, kan? Jauh ya. Saya cuma 100.000 ya sebulan. Iya, makanya. Hmm. Mahal. Kemurahan berarti saya ya. Enggak lah. Hah? Makanya bukan tergantung ilmu, bukan tergantung ininya, tergantung orang yang ngajar. Hmm. Bener loh. Saya cuman itu doang. Itu pun Hmm. nggak tiap hari, cuman Nah, oh, seminggu gitu. berapa? Seminggu 2 kali. Kayaknya iya deh. Apa Sabtu aja, apa Minggu aja. Lupa saya berapa kali. Hmm. Weekend nggak salah saya. Hmm. Iya. Weekend doang, nggak Senin sampai Jumat enggak. Iya, iya. Ya, itu gitu lah. Makanya kan ya kemarin yang saya Iwalan bilang, ya jangan sampai ya kalah cepet sensei. Saya bilang saya nggak kalah cepet. Karena apa? Saya tahu. Orang saya orang anak akuntansi dulu, ya saya tahu ya ini Baik. bukan target market saya berarti. Gitu aja. Orang Ya, dia benar. sebulan ya. Sebulan 3 bulan ya. 3 bulan 10.000 yen. Bayangin. 3 bulan bayar 1 juta. Ya kan mahal banget pasti untuk orang Indonesia. Makanya dia bilangnya apa? Khusus yang sudah di Jepang. Kalau buat Iya, yang benar. udah kerja di Jepang, 10.000 yen mah nggak gede. Atau 1 juta rupiah. Karena gajinya berapa ya? Gajinya ada 13 juta mereka di sana. 13 juta rupiah, 130.000 yen minimal. Kayak gitu kan. Atau untuk anak magang. Kayaknya karena mm branding dia, saya branding kan mahal kan. Iya, ya Udah punya pertama nama branding. brand. Jadi, Yang ya, kedua kan dia udah di Jepang sekarang ya kan. Nah, dia tahu bahwa kalau orang ngajarin orang yang udah di Jepang sama ngajarin orang yang lagi belajar di Indonesia itu beda.
lebih cepat masuk yang udah di Jepang. Pinter emang caranya. Dan dia tahu kalau 10.000 yen buat 3 bulan mah kecil. Orang gajinya, lu gua tahu gajinya 13 juta sebulan, 130.000 yen, 10.000 buat 3 bulan. Iya. Ya kecil banget buat mereka. Nah gitu. Tapi kalau buat Indonesia pasti mahal banget jatuhnya. Kayak gitu. Kayak saya mah nggak khawatir. Udah tahu. Hmm, gitu. Oke, lanjut. Kemudian ini kanji duit, okane, kanji emas, emas gold, ya kan? Nah, ini perlu penting juga nih, karena tentang duit. Nah, satu, dua, bikin atap, ya kan? Terus tiga, terus empat, terus lima, terus samping kiri dulu, enam, tujuh, baru tutup bawahnya, 8. Kayak gitu. Nah, coba. Kirinya dulu, kanan, baru tutup bawahnya. Oh, nah ini. Gitu. Jadi ini ada filosofinya ini sebenarnya, ya kan? Atas itu artinya gunung tuh, Gunung Sensei. gunung. Yang atap tuh gunung. Kalau kamu mengambil emas dulu dari zaman dulu, udah tahu kan, ngambil emas itu emasnya ada di bawah tanah, ngegali dulu. Nah kayak gitu ngegali. Bisa bayangin nggak? Jadi menggali di Gali bawah bumi tanah, gitu. tanah, iya tanah. Di bawah tanah kan ngambil emas itu di bawah tanah kayak Freeport di Papua ngambil emas di bawah tanah kan. Nah ini sama. Ya. Kayak gitu. Nah iya. Makanya kenapa belajar kanji itu sebenarnya pakai buku yang saya waktu pernah bilang itu, pakai buku yang satu lagi. Nah, itu sebenarnya jadi make sense banget ternyata. Oh, kanji itu begini ya. Gitu. Jadinya jadi sebenarnya sedikit lebih mudah sih sebenarnya kalau pakai belajar piktogram. Tapi kadang ada beberapa yang ini apa takutnya bingung gitu jadinya. Piktogram mana nih piktogram? Nah, ini kanji pik. Nah, ini. Tuh, kanji berhenti, Tomaru. Nah, kita belum belajar kanji Tomarunya soalnya, gitu ya. Kanji duit, mana duit? Si duit sih di awal-awal harusnya duit nih. Oh, tadi kayak air. Nah, air itu kan kayak air mengalir nih. Kayak gini nih, air mengalir. Mana nih? Nah, nih. Mizu tuh, kayak gini tuh. Nah, air mengalir gitu ya. Seperti itu. Itu yang nomor 56 kayak gitu, 260 itu halaman Sensei. Hmm, iya. Enggak, bukan. Kanjinya. Nomor kanji nomor 55, kanji nomor 56 gitu. Ini kan dia nomor ini 55 river. Ini dia ngasih tahu 55 strip 60. Nah, ini kanji 55 sampai 60 ada berapa kanji nih? 55 sampai 60 gitu. Ada 6 kanji berarti ditulis di sini. Yang berhubungan biasanya. Nah, kayak gitu ya. Dia gambarin gitu kan. Kemudian tadi apa kata kita? Kanji api. Nah, api dari ini api sebenarnya. Apinya begini. Tuh, api. Tuh, satu, dua, tiga, empat. Gitu. Ya kan? Satu, dua, tiga, empat. Api unggun. Gitu. Hmm. Hmm. Kemudian tadi kita udah belajar apa lagi? Selain air ada api. Nah, duit, metal. Nah, nih kayak gini, ya kan? Ada dua emasnya di bawah tanah. Nah, ini dari gundukan nih, ya gundukan batu gitu ya, seperti itu ya. Kayak gitu. Atau gunung lah bisa seperti itu gitu ya. Jadi ini satu, dua,
tutup, 3, terus turun ke bawah, 4, bikin lagi, 1. Nah, dia ada gundukan emas, 2, tutup. Jadi duit, jadi emas, jadi king, kayak gini. Ini pakai gambar kalau mau, tuh kayak gitu, bisa juga, terserah. Seperti itu. Oke, lanjut. Setelah ini, kanji tanah, dibacanya suci. Nah, kalau berdiri sendiri bacanya suci tuh. 1, 2, 3 paling bawah. Nah, tapi dia bisa nanti dieja dengan do untuk bilang hari Sabtu, doyobi. Nah, gitu ya. Ya, tulis coba. Apa tadi selesai? Suki, Suci, suci. suci. Su sama ci. Nih, tuh. Ini yang ini nih, sorry. Kelihatan di layar. Hmm. Hmm. Kanji tanah, bumi bisa juga. Bisa bumi, bisa tanah, ya kan? Bisa lumpur, pokoknya yang ya di tanah pokoknya kuncinya. Di situ. Nah, itu ya. Gitu. Nah, ini nanti bisa untuk hari Sabtu. Hari Sabtu, Saturday, doyobi gitu. Jadi ada dua tuh, bisa suci, bisa do. Oke. Ya, coba tulis tuh. Do. Ya, sip. Terus kanji saat ini, ima. Nah, bikin atasnya lagi atap, ima, 2, strip 1, 3, 4. Dah, ima untuk bilang saat ini. Hmm. Ima Nihongo Benkyo Shite Imasu. Saat ini saya sedang belajar bahasa Jepang. Nah, ima. Oke. Mm-mm. Nah, sip. Pakai atap tuh selesai. Hah? Pakai atap. Ya, kelihatan. Oke. Ketika untuk bilang hari ini, tambahin nih, Ci. Dah. Kalau begini jadinya kyo. Kyo wa, gitu. Hari ini, kyo wa Nihongo Benkyou Shitemasu. Hari ini saya belajar bahasa Jepang. Nah, ini kyo. Hari ini. Kanji ima sama kanji nichi. Gitu. Itu. Tulis. Terserah mau tulis di buku, mau tulis di sini. Oke. Terus tadi kanji tahun udah kan? Nah, jadi kalau mau bilang tahun ini, jadi kanji ima sama kanji tahun. Itu coba latihan lagi tuh. Biar ingat yang nengnya. Toshi. Jadi bacanya kotoshi jadinya. Kotoshi gitu. Kotoshi. Kotoshi. Ya bacanya jadinya. Lupa lagi selesai radikalnya. Sini ya? Oke. Wah, Ya, yang kanji tahunnya ya, lupa ya. Oke, ini iya. 1, 2, terus 3. Nah, gitu dulu.
Oke, baru garis satu bawah gini. Bawah dulu. Tutup. Nah, oke, baru ke bawah. Nah, udah selesai. Ini kanji tahun. Toshi Neng. Nah, gitu. Sip. Kemudian sama kalau Konggetsu juga bisa. Konggetsu artinya bulan ini, ya kan? Sama kanjinya. Nah, ini tinggal dibikinin doang. Tuh. Bulan ini. Nah, Konggetsu gitu. Yang ada depannya ini pokoknya berarti saat ini. Saat ini apa? Malam ini kah? Bulan ini kah? Tahun ini kah? Hari ini kah? Nah, itu ya seperti itu. Kali ini, ya kan? Minggu ini. Bisa semua tuh. Soalnya yang tentang ini, depan ini, sini adalah tentang saat ini. Saat ininya apa ya kita nggak tahu tergantung konteks. Malam ini kah? Pagi ini kah? Gitu ya, seperti itu. Oke, lanjut. Hmm, kemudian apa lagi nih? Toki. Nah, jam. Belajar jam nih. Ya kan? Toki. Pakai kanji Nichi tadi. Kanji hari. Hmm. Kemudian bikin 10 ju pertama. Tuh, gitu ya. Kemudian tutup ju-nya. Kemudian bikin lagi garis satu lagi. Baru bikin ke bawah. Set. Sorry. Set. Gitu. Kasih dikit tes. Nah, dah. Ini dibacanya toki. Bisa Oh, kalau ji. apa sih, Seth? Toki. Toki. Mm-mm. Kalau dia berdiri sendiri, toki bacanya. Tapi kalau dia misalkan Ichiji, jam 1 berarti. Nah, gitu. Toki itu kan saat sebenarnya, saat. Biasanya itu Himana Toki, saat waktu luang. Nah, atau Isogashi Toki, saat sibuk. Nah, gitu ya. Nah, tapi Toki ketika bertemu dengan misalkan saat jam 1, kita mau bilang jam 1, berarti kan Ichiji. Nah, mau bilang jam 2, Niji, Sanji, jam 3. Jam 5 Goji. Nah, gitu ya. Seperti itu. Nah, ini dia. Kanji jam. Bisa kanji jam, bisa kanji waktu. Atau momen, saat, gitu ya. Nichi, 10, tutup, 1, tes, tes. Nah, gitu. Oke. Lanjut. Udah ditulis? Yang mana, Selanjutnya, Seth? Toki, Toki, bukan. ya yang Toki tadi maksudnya. Maksudnya di buku ulang. Iya, lagi ditulis, Seth. Ya, oke, sip. Oke, gitu. Terus lanjut. Masih sama, Toki lagi, ya kan? Bedanya sekarang untuk bilang periode jam biasanya 1 jam 2 jam tapi bukan jam 1 ya tapi misalkan Wulan belajar bahasa Jepang 2 jam hari ini nah gitu ya Niji Kanggurai Nihongo Benkyou Shiteimasu nah seperti itu berarti jadi gini ji tetap sama tadi ya kan terus pakai kanji ini 10 terus tutup lagi sama persis nah sama Aida masih ingat Aida Mm-mm. Aida nah bikin Kalau bendera di kanan. bikin Aida. Nah, ini jikang artinya. Periode waktu, periode jam. Nah, gitu ya. 1 jam, 2 jam, 3 jam, 5 jam. Gitu. Nah, ini dia jikang. Nan jikang kakarimasu, Kak. Butuh waktu berapa lama? Nah, oke, jikang nih. Tuh, digedein nih. Jikang. Waktu, jam, periode. Biasanya sih lebih periode sih.
Atau mungkin kalau Nanjikang, Nanjikang Urai, kira-kira berapa jam? Hmm. Hmm. Tuh, dua, tiga, empat, bikin 10, tutup 10-nya, bikin lagi garis. Terus Aidanya, jangan lupa Aida. Hmm. Kan gimana sih yang kiri kanannya itu? Mm-mm. Ini ya. Bikin bendera, terus baru atasnya benderanya dulu sekarang, baru tiangnya. Terus benderanya ditutup, baru bikin nici. Nah, gitu. Oke, bagus. Lanjut. Kemudian kalau mau bilang menit. Nah, tadi udah jam, sekarang menit gitu ya. Nah, ini karena apa? Waktu penting memang gitu ya. Jepang. Untuk bilang menit, fung. Nah, hajinya seperti ini. Nah, tuh ya. Satu, dua, tiga, empat. Udah, haji menit nih. Fung bacanya. Next aja. Oke. Lanjut, kalau kita mau bilang setengah. Nah, setengah ada tuh. Bilang mau, kan sebenarnya tadi kan kalau kalau 30 menit berarti apa? 30 Sangpung. Sangpung apa ya? Sanjupung, Sanjupung. Jepun. Nah, kalau mau bilang setengah jam sekarang, pakai ini kanjinya. Nah, itu ya. Pakai kanji ini kalau mau bilang setengah. Oke, satu, dua, tiga, empat, dari atas ke bawah. Terakhir, lima. Bacanya hang, setengah hang. Oke. Hmm. Nah, ini hang. Berarti kalau mau bilang 1,5 jam, berarti gimana? 1,5 jam. Ichijihang. Iya, betul. Ichijihang. Gitu. Seperti itu. Berarti kanjinya adalah yang tadi satu. Kalau Ichijihang tuh pakai satu aja ya, gitu ya. Ichi, ji, hang. Nah, ini 1,5 jam. Ichijihang. Seperti itu. Ichijihang nih, Nihongo Benkyou Shiteimasu. Belajar bahasa Jepang 1,5 jam. Hmm, gitu. Kalau kita nulisnya masih kayak gitu kan, sensei belum mahir. Hmm? Orang Jepang paham nggak kita nulis sensei? Eh, ya, paham-paham aja kali ya. Lanjut, untuk mau bilang setiap.
setiap hari, setiap bulan, setiap tahun gitu ya. Setiap pagi. Nah, ini bisa dipakai. Ini kanjinya kalau berdiri sendiri gotok sih namanya. Tapi kalau biasanya kalau setiap hari apa? Masih ingat? Ini Mainichi. Tuh, jadi mai bacanya. Nah, ini ya. Oke, kita mulai. Satu, dua, tiga, empat. Dalamnya dulu diisi. Lima, baru dicoret dari kiri ke kanan. Enam. Nah, ini untuk bilang mai atau bilang gotok. Tapi kita akan seringnya mai soalnya. Mainichi, maitoshi, maigatsu, maishu. Setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, setiap hari, setiap pagi, setiap malam. Nah, gitu ya. Jadi dia banyak nih, gitu. Yang menggunakan kanji ini tapi mai biasanya. Dan yang akan orang lupa mungkin gotoknya. Nah, seperti itu. Kita lihat tuh, mainichi. Ya kan? Kalau mainichi setiap hari, ya udah tinggal tambahin hari di sini. Mainichi. Kalau mau bilang meigatsu, ya kan? Jadi ini, dua, tiga, nih, lupa nih kaliburannya. Ya, saya hafal semua radikalnya saya. apa? Soalnya saya dulu nulis, kan saya udah bilang, Ah, nggak ada yang lewat. nggak ada yang lewat. Sampai N4 ya, sampai N4. Jadi total berapa ratus kanji sensei? Yang saya hafal, Hmm. N5 itu kan 103, sama N4 itu 168, berarti 171 kanji. 171 kanji. Yang udah saya hafal cara nulisnya maksudnya. Iya. Iya. Yang N3 saya udah nggak nulis lagi. Kenapa? Terlalu banyak. Ada 368 gitu. Nah, saya makanya pakai butuh bantuan aplikasi kayak handphone, pakai tablet, pakai komputer. Yang penting sekarang adalah bisa bacanya dulu soalnya N3 terlalu banyak. Karena ingat ya, kanji itu satuan kayak tadi saya bilang nih, ya kan? Kalau saya bilang kanji, ya kan? Berarti kanjinya tuh satuan begini nih, ya kan? Lihat di layar satuan kan? Iya, sensei. Masalahnya adalah dia kan nggak mungkin berdiri begini doang, ya kan? Misalkan kita yang paling kita ingat apalah sya nih, ingat sya, yang kuruma ingat mobil Mm-mm. ada apa aja padanannya, ingat nggak? Kuruma tuh Sya ya? Iya, kalau mau bilang kereta apa? Densha? Nah, densya. Kalau mau bilang sepeda apa? Jitensha? Nah, banyak kan? Terus Nah, Kuruma kenapa jadi Sya? ya memang Oh begitu. beda. Bisa Oh beda. kuruma, bisa sya. Nah, Oh sya yes. itu adalah apa tuh? Cara baca apa nih? Chinanya ya, Onyomi. Iya, heeh. Seperti itu. Lihat nih. Kanji itu cuma satuan. Masalahnya apanya? Kotobanya, kita bilang kosakatanya kan banyak. Bisa kuruma, bisa kereta, bisa sepeda, bisa mobil otomatis, maksudnya mobil otomatis gitu ya. Karena mobil itu ada dua, mobil pakai gigi, mobil otomatis kan. Mm-mm. Nah ini Jidosha mobil otomatis tuh, ya kan? Kita mau bilang mobilnya baru, Shinsha, ya kan? Oh Atau enggak, Tarashi Kuruma. nah iya bukan Atarashi Kuruma, tapi Shinsha. Nah ini ada lagi nih. Nah ini N4 tuh. Nah bayangin tuh, ya kan dari satu kanji dengan dipadankan dengan kanji yang lain, bacanya jadi beda gitu. Ada yang bacanya mungkin tetap sama kayak tadi Nigite, ya kan? Kanan sama tangan, tangan Mm-mm. kanan. Nah, itu sama kan enak. Nah, ini jadi Iya. beda nih, Dia berubah ya, Sensei. berubah jauh. Nah, kayak gitu. Kecelakaan mobil. Nah, Jidosha, Jiko. Nih, kan? Seperti itu.
Tempat parkir mobil, susah Jo, ya kan? Gitu jauh nih. Nah, ini banyak nih, gitu. Dari cuman cuman mobil nih, perkara mobil jadi banyak banget ini nih, gitu kan? Arti itu mobil buatan Jepang, Nihonsha. Nihonsha berarti Toyota, Suzuki, ya kan? Honda, Nihonsha nih. Mobil buatan Jepang nih, Toyota, Suzuki, Honda, apalagi itu, Mazda, ya kan? Nah, ini dia. Mereka disebutnya Nihonsha dan lain-lain, ya kan? Dan nggak, kalau semuanya sih nggak ini ya, nggak nggak semuanya kepake N4 nih, gitu ya. Beberapa banyak yang N3 justru nih. Kayak ini nih, mau bilang kereta, nanti N3 bilangnya Reisha, bukan Densha. Ini Densha nih sekarang nih, Hmm. ya kan? Di buku Mina selalu Densha. Tapi aslinya nanti jadi Reisha nih nanti. Kereta juga, gitu. Berarti sinonim ya, Sensei? Bukan? Eh, Lebih ke ininya sih, kanjinya aja sih. Dan orang Jepang nyebutnya justru Reisha, bukan Densha, gitu. Reisha. Kenapa nggak Resya aja dari dulu ya? Bedanya Ya, apa sih, Sensei? bedanya apa ya? Gak tahu juga. Saya juga belum belum belajar sampai sedalam itu soalnya. Kenapa harus dibilangnya Densha terus jadi Reisha gitu kan? Belum tahu juga. Kalau ini kan kita jelas nih Kisha. Kisha kan kereta api yang pakai api itu batu bara, kol, ya kan? Dulu ini zaman dulu nih kereta uap. Kisha. Karena kan sekarang udah pakai listrik soalnya. Nah, gitu ya. Makanya ini udah nggak kepake Kisha ini. Sekarang pakainya Densha karena kereta sekarang zaman sekarang listrik ya kan? Gitu. Tapi orang Jepang kadang bilangnya Resya soalnya. Nanti ketemu di Jepang nanti. Kayak gitu. Kalau kita bilang Densha, mereka paham, Sensei. Paham, paham. Jelas paham. Gitu. Oke. Lanjut. Kita sampai mana tadi ya? Sampai setengah ya sama Goto. Nah, terakhir nih, Shu. Minggu. Nah, setelah minggu berarti nanti jadi bisa ini nih soalnya. Setiap bulan, setiap hari, setiap minggu. Gitu ya. Gitu. Ini minggu, Hmm. minggu nih Ciobe ya? Apaan? Minggu, minggu hari Enggak. Minggu. Bukan ya, Ini, beda sih. ini minggu yang untuk bilang ini. Setiap minggu, setiap akhir pekan, ya kan? Minggunya minggu yang bukan minggu itu. Jadi minggu itu kanjinya ada dua sebenarnya, gitu ya. Satu kanji yang tadi nih barusan shu ini. Oke, kita pelajarin dulu shu ini. Oke. Hmm, Tuh ya. Agak gede kan kelihatan ya. Hmm. Nah, dari sini dulu. Satu, dua, bikin kanji 10, tiga, empat, terus ditutup, lima, terus bikin kotak, bikin kanji mulut. 6, 7, 8. Gitu. Baru samping kirinya. 9. Terus bikin 3. 10. Baru ditutup. 11. Kanji minggu. Bisa minggunya itu maksudnya 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu gitu ya. Seperti itu. Atau setiap minggu, maishu tadi kan. Atau untuk bilang akhir pekan itu shumatsu. Nah gitu ya. Selamat berakhir pekan. Nah pakai ini. Nah, nanti satu lagi ada nih. Setelah ini kita belajar untuk yang Getsuyobi, Nichiyobi, Doyobi, Suyobi. Nah, yo-nya itu tuh minggu juga, Sob. Tapi yo di situ cuman khusus untuk yang kita bilang nama-nama hari itu. Selain itu nggak ada soalnya. Seperti itu. Jadi yo yang itu lebih gampang. Tapi kanjinya agak lebih susah sih sebenarnya tulisnya. Lebih banyak guratannya soalnya. Hmm. Ya, seperti itu. Oke. Nggak apa-apa jelek mah nggak apa-apa, nggak masalah. Namanya juga belajar.
Bikin 10 gini, kemudian begini, gini, bikin 3, tutup. Seperti itu. Oke. Kalau mau bilang setiap minggu, berarti masih ingat setiap apa? Mainichi tadi? Nah, gini ya. Oh, udah nggak usah ngeliat lagi sih kalau saya jadinya sih. Terus bikin begini, begini, ini my shoe gitu ya. Nah, ini my shoe setiap minggu. Oke. Lanjut, kemudian, oh ya, yang yuk tadi. Oke, kita masuk ke yuk ya. Biar kita lengkapin dulu deh untuk nama-nama harinya. Ini kanji N4 soalnya, jadi perlu juga nih bulan. Nah, gini ya. Tuh, ini kanji Nichi, kemudian bikin E 2 kali, huruf E, ya kan, kayak gitu. Terus ini dari 11 tuh ke 12 tuh. Seret, satu, turun ke bawah, gitu ya. Oke, saya praktekin aja. Kanji Nichi kecil, gitu ya. Kecil aja ini ya. Terus ini E, kemudian E lagi, kemudian ini seret, gitu ya. Kemudian ini dari atas ke bawah dulu, seret, tuh, ya kan. Kemudian kasih lagi yang di tengah dulu, yang atas, topinya, terus, tuh, satu gitu. Baru ditutup topinya, terus, ya, ya kan. Baru dari atas ke bawah dulu. Atas ke bawah dulu, set, nah, gitu ya. Baru sisanya tuh, kayak bikin sang. Bikin 3. 1, 2, 3. Udah selesai. Dibacanya yo. Cuman satu cara bacanya yo. Nih. Dan dia kanjinya adalah dari Senin sampai Minggu. Gitu ya. Udah nggak ada cara baca lain. Yo, 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 yo semua. Dan yang lain-lainnya nih kalian, kamu nggak usah tahu dulu. Karena ini kanji-kanji yang bukan kanji N4 gitu ya. Bawah-bawahnya ini. Yang penting hari Senin sampai Minggu kamu tahu dulu. Sama untuk bilang hari apa, nan yobi. Nah, gitu ya. Nah, ini sampai sini dulu nih. Nah, di sini, nah ini perlu tahu nih. Rayobi, Suyobi. Nah, ini nih, Nichio Daiku nggak usah ini, jangan. Nggak akan keluar yang 4. Tapi Senin sampai Minggu pasti keluar masalahnya. Gitu. Oke, sampai situ dulu hari ini. Udah setengah 11 lewat. Oke, selesai. Mm-mm. Jadi nanti PR-nya saya forward aja karena tadi udah saya kirim juga ke dari grup sebelah, sama soalnya itu karena saya emang belum sempat ngajarin kanji sih ke kelas-kelas yang lain juga sebenarnya. Nah, ini baru perdana nih karena saya lihat bisa juga ya, kemarin dapat ide soalnya saya. Oh iya, bisa juga ya. Terus pakai whiteboard gitu, whiteboard. eh oke. Nah, itu dulu. Hmm, oke. Berarti persis sama kita ada nih belajarnya barengan. Cuman udah sampai gotok juga ya kalau nggak salah tadi, ya. Sampai mana sih kita belajar kanjinya tadi hari ini? Sampai syu. Kalau kamu Muridnya tadi syu. nyobain satu-satu, Sensei. Ah, Muridnya tadi nyobain satu-satu nulis. iya sama kayak tadi, persis sama kayak gitu. Hmm. Nah, sama tadi.
Cuma bedanya mereka belum nyampe shoot-nya doang tuh tadi. Udah karena udah jam 9 soalnya kan. Udah 9 lewat 10 tadi kan. Sama itu. Makanya tadi agak lewat dikit kan. Kayak gitu. Nah, mereka shoot-nya belum, baru sampai gotok kalau mereka. Nah, tapi sisanya PR-nya tetap sama ya. Itu pakai di AKB tuh, kamu bikin sendiri juga kayak gitu tuh. Mau kamu tulis boleh, ditulis tangan, atau mau di AKB-nya pun boleh. Nanti kita 2 hari lagi, hari Jumat berarti, kita ketemu masih hari Jumat. Kalau Jumat masih bisa saya. Gitu, jadi nanti, Saya Kamis sensei. ah, Kan Kamis. Jumat, jadi Jumat, bisa kan Jumat? Oh nggak jadi Kamis. Ah, Ganti ya. iya, maksudnya biar ada jedanya. Kalau Oh. Senin, kalau berturut-turut gitu, ya nanti jadinya Tapi saya udah mulai tulis nih. aja. Belum mulai sih. Tapi maksudnya di ini aja dulu disiapin dulu gitu kan. Tapi ya nggak tahu deh tuh orang jadi apa enggak nggak tahu ya. Tapi pokoknya maksudnya juga buat bulannya juga maksudnya nggak berturut. Kalau berturut-turut kan kemarin saya udah bilang ya kan. Mm-mm. Kasihan kan bulannya kan. Kalau kayak kelas lain kan misalkan saya Senin nih kelas, Selasanya mereka bisa ngerjain PR Selasa malam ya kan. Ya. Nah, Rabunya ketemu lagi udah ngerjain PR gitu kan. Tapi kalau bulan kan nggak bisa. Pagi ke sore kerja kan. Terus malamnya udah ketemu lagi. Ya nggak mau ngerjain PR di kapan? Ya kan? Menyita waktu tidur gitu maksudnya kan. Ya terserah sih. Gitu kan. Itu ya boleh juga menyita waktu tidur atau pagi-pagi banget gitu ngerjain gitu kan. Ya tapi nanti kalau nggak sempat malah jadi sakit. Malah nggak masuk kelas gitu kan. Sayang juga gitu. Jadi yang mendingan diselang-seling aja deh. Senin, Rabu, Jumat gitu kan. Seperti itu. Bisa kan? Berarti mulai Jumat nih ya. Ya mulai sekarang berarti. Oke. Kan ini Rabu Berarti nih pas. jamnya 9 tetap selesai. Iya. Mm-mm. Ya. Sama Jumat. Dah. Minggunya nggak ada berarti ini. Mm-mm. Jadi Jumat, Sabtu, Minggu nggak ketemu. Tapi kan bisa ngerjain PR banyak tuh nanti. Seperti itu. Iya. Karena ya saya alamin adalah ya kalau di kelas gini kan kita terbatas nih sejam, 1,5 jam. Nah, sisanya kan mesti muridnya sendiri nih effortnya nih, gitu kan. Kalau saya dulu ya saya effort apa butuh apa ya effort sendiri gitu kan. Biar apa ya banyak gitu yang bisa diserap gitu kan. Jadi ketika masuk kelas tuh nggak nol gitu maksudnya, ngerti nggak? Ya. Kan ada tuh murid masuk setiap masuk kelas nol mulu nol. Oh, nol maksudnya ilmunya tuh nol. Kamu masuk kelas bener-bener ibarat kata gelasnya kosong gitu maksudnya. Minimal ini kayak gitu kan ada persiapan jadi oh nanti kan kita misalkan kayak gini nih sekarang nih kan kalau kayak gini nih ya kan ini udah kasih tahu nih sebenarnya kelas berikutnya masuk di bab 18 gitu kan atau misalkan kalau Kyoto masuk bab 27 kalau emang muridnya rajin apalagi kan ini diselang-seling kan ya kalau murid rajin mah dia udah baca dulu bab 27-nya jadi nanti ketika dia nggak ngerti dia tanya pas kelas logiknya gitu sih kayak gitu ya ya tapi kan balik lagi ya setiap orang kemampuan critical tingginya beda-beda ya. Kita nggak bisa samain, jadi ya saya cuma bisa mengamati, tapi tidak bisa ibarat kata saya berkomentar ya gimana sih, itu nggak bisa. Karena takutnya nanti dia nggak nyampe pola pikirnya. Nah gitu, takutnya saya kritik nanti dia ngambek gitu kan, ada orang begitu gitu kan. Kayak saya ya udah, oh ternyata murid ini tuh ternyata inisiatifnya kurang gitu kan. Padahal udah saya tulis nih, masuk bab 27 ya termasuk nanti range bab 26 gitu kan. Ibarat kata kalau dia rajin lah, dia kerjain aja dulu range-nya. Nanti kan di kelas saya bahas, dia bisa jawab kan. Kalau salah kan, oh berarti jawaban saya salah. Gitu. Oh yang benar seperti ini. Logikanya sih seperti itu ya. Gitu. Tapi kan masalahnya nggak semua orang bisa seperti itu. Oke, sip. Jadi PR-nya apa sensei?
PR-nya tadi yang saya kirim di grup WA tuh tadi. Oh, udah ya. Eh, kan ada kanji-kanji tuh. Nah, itu kanji N5 semua tuh. Ingat, itu kanji N5 semua yang saya kirim. Jadi Bukan Inggris. kanji N4 masalahnya. Kanji N4 beda lagi nanti. Ya kan? Nah, itu ya. Itu paling ada yang Fumi tuh. Nah, Fumi itu maksudnya kaki mas ya, menulis. Nggak tahu di AKB kenapa kalau cuman Fumi jadinya Fumi. Harusnya kaku tuh, Iya, ya kan? Nah, itu kamu ketik aja kaki mas di AKB, nanti keluarnya kaki mas yang menulis, bukan Fumi ya. Karena kalau Fumi nggak kepake untuk N5, N4. N4 nggak ada bacaan Fumi. Nanti itu nggak ada. Pokoknya nanti di N3. N3 juga saya nggak ada deh. Kayaknya N2 ke atas kali ya. Saya nggak tahu itu Fumi ya dari mana. Nggak belajar saya Fumi. Kayak gitu. Nah, oke. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri kelasnya. Kyomo ichinichi otsukare sama desu. Otsukaresama desu. Arigatou gozaimasu, Sensei.